Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar semua teman-teman dimanapun saja kalian berada. Balik lagi di channel The Momo TV. Agak kariba semua, semoga semua dalam keadaan baik-baik aja. Saya mohon maaf sebelumnya dikarenakan saya baru muncul lagi di depan layar YouTube kalian karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan dan pada akhirnya saya vakum di dunia YouTube. Dan lambat laun pada akhirnya saya kepikiran lagi untuk membuat satu konten lagi. Saya lihat di beberapa penonton ataupun viewer video saya sebelumnya banyak yang menanyakan perihal kabar saya saat ini. Gimana kak kabarnya setelah pengangkatan kantung empedu? Mungkin banyak yang penasaran ya, kabar saya gimana sih sekarang ya? Karena ini video kemarin tuh, penyakit saya kemarin tuh mungkin udah 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Saya buat video ini udah termasuk ngejawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Gimana sih kabar saya saat ini setelah pasca pengangkatan kantung empedu? Ini saya udah 5 tahun hidup tanpa kantung empedu dan alhamdulillah saya masih sehat-sehat aja. Dan untuk kalian yang mempunyai penyakit sama, yang lagi menderita penyakit yang sama sebelumnya dengan saya, itu kalian tetap semangat dan jangan pernah takut untuk melakukan operasi kantung empedu. Dan untuk lebih menyemangati kalian lagi, kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya mengenai masalah penyakit kantung empedu saya, mulai dari saya operasi dan selesainya operasi. Oke guys, untuk di video ini bukan cuma untuk memberikan kabar bahwasanya saya masih dalam keadaan sehat. Di sini saya akan memberikan beberapa masukan ataupun tips yang saya ketahui, yang saya pernah alami dan jalani selama pasca operasi kantung empedu kemarin. Oke teman-teman semua, bagi kalian yang udah melakukan pengangkatan kantung empedu dan saat ini kalian sudah tidak mempunyai kantung empedu, itu ada beberapa hal yang penting sangat itu untuk kalian harus mengetahui dan kalian harus jalani itu. Itu pentingnya untuk menjaga pola makan yang sehat dan melakukan juga perubahan gaya hidup untuk membantu tubuh beradaptasi. Nah, pola makan yang disarankan itu ialah rendah lemak, kayak serat, terus apalagi ya, dan porsi kecil tapi sering. Nah, lalu hindari makanan berlemak tinggi, pedas, dan makanan yang digoreng ya, maksud saya, oke? Nah, selain itu penting juga untuk berolahraga nih kawan-kawan nih secara teratur. Nah, sekali lagi di sini saya mengingatkan, saya menjelaskan di sini, saya berbagi kepada kalian bukan berarti di sini saya ahli ya dalam dunia medis, tidak. Namun di sini saya hanya berbagi dengan apa yang saya udah alami, apa yang saya jalani, apa yang saya rasakan pada saat saya mengalami batu empedu dan pasca operasi bagaimana, apa yang saya lakukan sampai saat ini pun. Nah, ini saya bagikan kepada kalian dan di video-video sebelumnya juga saya udah pernah ingatin dan di video ini pun juga saya mau ingatin kembali untuk kalian. Oke, dan untuk mengenai masalah yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu mengenai masalah pola makanan. Nah, untuk mengenai pola makan, pilihlah makan yang rendah lemak ya, dengan kadar lemak yang rendah seperti daging unggas, ikan, susu, rendah lemak tentunya ya, sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian dan lain-lain. Selanjutnya untuk mengenai makanan berseratnya, itu kita memang harus betul-betul tingkatkan asupan serat secara bertahap untuk membantu pencernaan kita. Nah, yang selanjutnya yang saya sudah sebutkan juga yaitu porsi kecil tapi sering. Nah, di sini maksudnya itu makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering sepanjang hari untuk membantu tubuh itu mencerna makanan dengan lebih baik. Jadi meskipun sedikit tapi sering ya, itu lebih bagus lagi untuk membantu pencernaan juga, oke? Nah, itu tadi mungkin ada 3 unsur. Ada beberapa 3 poin yang harus kalian tahu yang saya sudah sebutkan. Nah, selanjutnya untuk kalian juga yang habis operasi nih, kalian juga harus menghindari makanan yang berlemak tinggi. Nah, untuk makanan yang berlemak tinggi itu kalian harus batasi konsumsinya. Makanan berlemak tinggi itu seperti kayak gorengan, terus daging berlemak, dan makanan olahan lainnya. Nah, selanjutnya itu juga kalian harus menghindari makanan yang pedas ya. Makanan pedas itu bisa memicu kayak iritasi gitu pada saluran pencernaan gitu kan. Apalagi kan kita sekarang udah nggak punya kantung empedu, jadi memang kita harus lebih berhati-hati lagi untuk memilih makanan. Selanjutnya itu cukupi kebutuhan cairan kita. Nah, yaitu minum air ya, minum air yang cukup untuk membantu proses pencernaan dan mencegah dehidrasi. Jadi selama ini setelah saya sudah tidak mempunyai kantung empedu, saya lebih sering minum. Dan kalian lihat sendiri, kalian mungkin bisa bedain dari video sebelumnya dengan video yang sekarang ini.
berat badan saya agak naik ya. Makannya enak sih. Oke, selanjutnya itu mengenai masalah gaya hidup kalian. Kita itu harus olahraga yang teratur. Nah, olahraga ringan seperti kayak jalan kaki. Nah, itu jalan kaki pun itu bisa bantu kita untuk jaga berat badan ideal. Nah, kayak saya ini, andaikan saya nggak lakuin olahraga, mungkin badan saya nggak seperti ini, mungkin lebih bengkak lagi gitu ya. Apalagi memang aktivitas saya sehari-hari ya jalan gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa terbantu juga untuk mengenai masalah olahraganya gitu. Lalu selanjutnya kalian perlu nih untuk merokok ya, hindari merokok dan alkohol karena itu merokok sama alkohol itu bisa apa ya? Bisa memperburuk masalah pencernaan kita sendiri gitu. Jadi untuk yang sering merokok mungkin agak kurangin ya, sama yang minum alkohol mungkin ya berhenti aja lah dulu ya, apalagi kalau kalian sudah nggak punya kantong empedu lagi. Next, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bisa bantu kita, bisa bantu tubuh kita itu beradaptasi setelah operasi guys ya. Jadi kalian harus betul-betul mengatur pola tidur kalian dengan benar juga, jangan terlalu banyak begadang, oke? Nah, untuk pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa konsultasi dengan ahli gizi ya. Konsultasi dengan ahli gizi jika diperlukan. Jika kalian khawatir tentang pola makan kalian, berkonsultasilah dengan ahli gizi kalian sendiri untuk mendapatkan saran yang lebih tepat lagi. Dikarenakan ini saya membagikan kepada kalian ya menurut pengalaman saya sendiri lah gitu. Oke. Nah, untuk mengenai perubahan pola makan dan gaya hidup itu pun juga untuk membantu tubuh beradaptasi setelah kantong empedu diangkat. Oke. Nah, jika kalian mengalami gejala seperti nyeri perut, mual atau diare yang berlebihan, segera konsultasikan ke dokter. Ya, oke. Di sini sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi, sekali lagi jaga pola makan dan gaya hidup sehat supaya hidup kita bisa normal dan sehat meskipun kita tanpa kantung empedu lagi. Jadi semangat ya buat kalian yang belum operasi karena takut. Operasi aja. Buat kalian yang takut silahkan tonton video saya sebelumnya, oke? Oke guys, mungkin sekian dan terima kasih, dan sampai di sini aja dulu ya videonya. Untuk kalian yang dari kemarin bertanya-tanya gimana sih kabarnya Kak sekarang, gimana kabarnya setelah operasi selama 5 tahun. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya masih fresh, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Yang penting kalian bisa jaga pola makan kalian, gaya hidup sehat itu perlu kalian perhatikan. Oke, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya untuk membantu perkembangan channel saya. Dikarenakan banyak konten-konten menarik untuk kalian. Oke, semoga kalian terhibur dan semoga kalian bisa dapat manfaatnya di dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time. Salam sehat guys.